Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Mohon maaf, ini saya record karena saya nggak tahu nanti apakah bisa untuk secara offline. Tapi kalau bisa secara offline ya kita open Jimit. Tapi kalau nggak bisa, harapannya melalui video ini teman-teman sudah ada pandangan bagaimana untuk drilling yang kedua, drilling yang ketiga ya di bagian saya. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan di hari Senin, itu harusnya kan kita ada 2 kali tuh, di jam 15.30 sampai 16.30, dan setelah sholat taraweh yang dimana nanti ada kolaborasi antara saya dengan Mas Ali. Tapi ternyata di kondisi lapangan tidak bisa demikian. Ini kita baru proses untuk kegiatan OSCA, dimana Mas Ali saat ini juga sebagai panitia untuk admin dan juga IT. Jadi kita harus berbagi tugas. Nah, untuk saat ini terkait dengan drilling saya backup penuh. Jadi untuk menghindari adanya waktu yang belum bisa sinkron, karena memang di hari Selasa dan Kamis adalah jadwal saya untuk jemput TPA. Untuk menghindari hal yang kurang diinginkan terkait dengan target yang sudah pernah saya sampaikan, jadi ya melalui beberapa teknis kita bisa lakukan. Baik teman-teman, ini kebetulan saya mulai record ini di hari Kamis jam 8.16 ya. Kebetulan hari ini tidak ada jam mengajar, insya Allah nanti akan ada agenda yang lain di siang hari. Jadi kita lanjut untuk soal yang kemarin sudah pernah saya share. Kita lanjut terkait dengan soal seorang PMIK. Nah ini nih teman-teman, seorang PMIK. Berarti teknisnya kita udah sama-sama harus samakan persepsi ya. Seorang PMIK berarti dia pelaksana yang bertugas sebagai koder medis sedang melakukan audit rekam medis pasien rawat inap. Ia menemukan akar masalah nih, ini muncul nih. Ia menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara diagnosis yang dicatat oleh dokter yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Jadi ada masalah, akar masalahnya ada ketidaksesuaian antara diagnosis yang dicatat oleh dokter dengan kode ICD yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Jadi ada masalah manual yang diinputkan ke dalam sistem. Setelah diverifikasi, diketahui bahwa dokter sebelumnya salah dalam menentukan litem. Apa tindakan yang paling tepat? Nah ini saya sering menyampaikan ke teman-teman ya. Apa tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan oleh PMIK dalam kasus ini? Jadi kalau kita bicara mengenai kata-kata yang paling tepat, paling benar, paling sesuai, jawaban semuanya benar. Tapi dari sekian itu ada yang paling tepat. Baik, kita coba satu persatu. Nah, di bagian option, ini di bagian pokok C, ini sudah terlihat sekali ya. Jadi A, B, D, E, ini posisi panjangnya itu sama. Tidak terlalu beda signifikan lah. Tapi kalau kita melihat C, ini panjangnya sudah sangat panjang gitu kan. Nah ada beberapa teman-teman itu kena jebakan. Itu adalah mindsetnya dalam sebuah mengerjakan multiple choice. Itu kalau ada soal jawaban paling pendek atau jawaban paling panjang, itu adalah jawabannya. Tapi tidak demikian. Karena kita melihat lagi, ingat kemarin kata-kata kunci untuk kita melakukan skip atau langsung tidak memilih jawaban itu adalah satu, kalau dia terkesan jawabannya negatif begitu. Kita cek mau koreksi kesalahan kode diagnosis berdasarkan aturan ICD-10 yang berlaku. Kedua, mengabaikan kesalahan. Ini udah negatif nih. Mengabaikan, udah kita skip, eliminasi. Meminta dokter untuk menyesuaikan, ini masih positif ya. Menghapus, ini juga eliminasi karena konotasi negatif. Menghapus diagnosis yang tidak sesuai. Menyampaikan permasalahan ini pada pihak asuransi untuk mendapatkan klarifikasi. Nah, ini ada kata-kata menyampaikan masalah ini kepada pihak asuransi. Padahal di sini tidak ada informasi asuransi. Ini ada permasalahannya, akar masalahnya. Seorang PMIK itu menemukan ketidaksesuaian diagnosis yang dicatat oleh dokter dengan kode ICD-10 yang dimasukkan ke dalam sistem. Berarti ini tidak ada sangkut pautnya untuk mendapatkan klarifikasi, karena kan dari asuransi tidak ada di dalam Fitnet. Oke. Nah tinggal dua tuh,
A sama C. Kalau kita melihat posisi yang jawaban C, itu kan meminta dokter untuk menyesuaikan diagnosis agar sesuai dengan kode yang telah dimasukkan. Ini kan berarti meminta dokter, ya kan? Karena di sini ada informasi antara diagnosis yang dicatat oleh dokter dengan ICD-10 yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Ini tidak sesuai. Berarti ini udah pasti nih 80% akan jawab ke sana. Antara A sama C, ini jawabannya benar. Karena kan ada informasi paling tepat. Jadi A sama C yang paling tepat yang mana? Nah, kalau teman-teman mungkin menjawab C, diagnosis tidak boleh diubah hanya agar cocok dengan kode. Ini kata kunci kalau kita bicara mengenai sistem. Oke? Karena apa? Di dalam sistem itu ada informasi yang RME yang bagus ya. Itu adalah terkait dengan tracking. Jadi seseorang yang kita bicara mengenai keamanan data, kita balik lagi ke konsep keamanan data, CIA triad, confidentiality, integrity, availability. Jadi kalau seseorang sudah melakukan input data, kemudian memiliki hak akses untuk melakukan editing data tanpa adanya tracking, itu bisa berbahaya dan fatal. Jadi untuk jawaban C itu, siapa yang punya hak untuk melakukan perbaikan data, itu adalah administrator utama. Nah, bagiannya siapa dan wewenangnya siapa? Nah, itu nanti tergantung dari rumah sakit atau fasiankes yang sudah memberikan SPO. Apakah di dokter itu sendiri yang memang hak aksesnya dia juga sebagai verifikator, atau hanya dokter itu hanya sebagai seorang eksekutor, hanya melakukan entry data? Itu juga harus ada pembeda, karena kita bicara mengenai keakuratan data. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, mengkoreksi kesalahan kode diagnosis berdasarkan aturan ICD-10 yang berlaku. Kenapa? Nah, ini jika ditemukan kesalahan dalam penentuan lead term ICD-10, PMIK ini ya, PMIK itu kan wajib melakukan verifikasi. Kan di sini ada informasi setelah diverifikasi. Setelah diverifikasi, berarti kan si PMIK ini memang memiliki hak dan wewenang melakukan verifikasi, kan begitu. Ditemukan bahwa setelah diverifikasi diketahui bahwa koder sebelumnya salah dalam menentukan lead term. Jadi permasalahannya bukan di dokter, tapi koder sebelumnya. Setelah diverifikasi diketahui bahwa koder sebelumnya salah dalam menentukan lead term. Jadi kalau teman-teman hanya sekilas, itu kan hanya melihat di akar masalah di sini. Ini ada kesalahan dari dokter nih. Nah, balik lagi seperti yang kemarin pernah kita bahas, sesi 1, sesi 2 saat Ukomnas. Itu kalau udah jam-jamnya mulai jam yang sangat panjang begitu, apalagi ini Ramadan, insyaallah pelaksanaannya nanti kan masih masuk bulan Ramadan. Entah teman-teman dapat sesi 1 atau sesi 2, kok ada karakter soal seperti ini pas masuk di jam siang, pas capek-capeknya, lemes-lemesnya dan sebagainya, itu akan gagal fokus. Makanya di awal-awal ini teman-teman perlu perhatikan analisisnya. Untuk tips dan triknya, ingat seperti yang kemarin pernah saya sampaikan, jika ada kesalahan coding, solusinya adalah koreksi, bukan mengubah diagnosis. Ini udah kata kunci. Jika ada kesalahan coding, harusnya wajib koreksi, bukan mengubah. Kalau sampai dilakukan pengubahan dan yang melakukan pengubahan ini tidak tertracking dari awal sampai akhir, itu nanti akan bermasalah karena fatal kesalahan diagnosis. Kan begitu teman-teman. Saya yakin teman-teman yang sudah profesional sudah paham terkait dengan hal ini. Mungkin teman-teman yang fresh graduate bisa memahamkan terkait dengan teori dan praktisnya. Kemudian periksa aturan ICD-10 dengan benar untuk memastikan kesesuaian lead term, karena ini bicara mengenai standarisasi. Kalau ada informasi koder sebelumnya salah dalam menentukan lead term,
Berarti kalau memang salah menentukan lead time, berarti harus dicek tuh. Koreksi kesalahan kode diagnosis berdasarkan aturan ICD-10 yang berlaku. Nah, ini kan langsung sekalian untuk perbaikan. Karena ada informasi apa tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan oleh PMK dalam kasus ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal ini jawaban adalah A, dan jawaban pengecoh ini pas banget dipanjangkan jawabannya. Beda nih secara option homogennya, sama-sama homogen, awalan semua, mengkoreksi, mengabaikan, meminta, menghapus, menyampaikan, itu sudah oke. Kemudian ada dipanjangkan kalimatnya, ini sebagai pengecoh. Kadang teman-teman itu kalau pas posisi siang hari atau gak fokus itu akan langsung menjawab yang panjang. Oke, selanjutnya, sebuah rumah sakit menerapkan sistem antrian pendaftaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi layanan. Nah, rumah sakit nih, untuk meningkatkan efisiensi layanan. Seorang PMIK menemukan akar masalah nih, bahwa banyak pasien lansia mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Oke, berarti di sini informasi akar masalahnya, pasien lansia kesulitan dalam menggunakan sistem, sehingga menyebabkan antrian menjadi lama. Kan kalau kita analogikan, kalau kita logiskan, kalau penerapan sistem informasi itu kan tujuannya untuk mempercepat peningkatan mutu. Tapi kalau malah sebaliknya, ada akibatnya menyebabkan antrian menjadi lebih lama, berarti ini ada kesalahan. Nah, kemarin sempat kita bahas, cek dulu akar masalahnya, petugas atau pengguna, atau sistem itu sendiri, kan kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa membaca. Di sini ada dua tuh. Di sini ada permasalahan, yaitu di sistem antrian pendaftaran elektronik. Tapi ternyata ada masalah di penggunanya. Penggunanya di sini disebutkan pasien lansia mengalami kesulitan. Dan di sini akhirnya muncul permasalahan, yaitu antrian menjadi lama. Apa langkah yang paling tepat? Nah, muncul lagi nih. Paling tepat dilakukan oleh PMIK untuk mengatasi permasalahan pada kasus tersebut. Permasalahan ini kita cek. Kita eliminasi kata-kata konotasi negatif. Menyediakan bantuan positif, mengembalikan sistem ke metode manual. Oke, masih bisa diterima. Meminta keluarga pasien untuk selalu mendampingi, masih bisa. Menghapus, ini udah negatif ya. Eliminasi. Mengabaikan, ini juga negatif. Eliminasi. Sehingga ada tiga pilihan: menyediakan bantuan khusus, mengembalikan sistem ke metode manual, atau C, meminta keluarga pasien untuk selalu mendampingi pasien lansia saat melakukan pendaftaran. Kita bicara ke logis. Kemarin kita sempat membahas terkait dengan pengembangan sistem. Namanya pengembangan sistem itu kan harus mengupkan, bukan mengurangkan. Kemudian di sini ada informasi rumah sakit menerapkan, ya, rumah sakit menerapkan sistem antrian pendaftaran. Berarti kan ini harapan rumah sakit kan mengupkan, menambahkan, menguatkan, kan begitu. Tapi kalau jawabannya B, mengembalikan sistem ke metode manual, berarti kan ini balik lagi. Jadi percuma kan, ada PMK 24 2022, kemudian ada konsistensi atau penguatan dari lahan untuk meningkatkan, sehingga muncul nih yang paling tepat antara A sama C. Nah, ini menarik. A sama C ini sama-sama panjang dan sama-sama logis, begitu kan? Namun jawaban yang paling tepat, kalau kita menjawab C, meminta keluarga pasien untuk selalu mendampingi pasien lansia saat melakukan pendaftaran. Ingat, ini adalah kasus konkret real di lapangan, bahwa tidak semua pasien lansia datang dengan pendamping, sehingga ini bukan solusi yang universal. Walaupun ini logis, begitu kan, tapi kan teman-teman mungkin bisa melihat, entah di semua vaskes ada beberapa pasien lansia itu yang datang sendiri. Mungkin teman-teman ada yang saat PKL atau mungkin yang sudah profesional berada di bagian pendaftaran menanyakan, atau mungkin tanpa bertanya pun dari pasien lansia ini bercerita sendirian karena
uh, anaknya, suaminya atau siapa nggak bisa mendampingi karena apa, kan ini seperti itu. Dan jawaban C ini sudah tidak bisa diterima. Karena apa? Itu tadi, tidak semua pasien lansia itu datang didampingi, sehingga jawaban ini bukan solusi yang universal, tapi ini merupakan salah satu solusi. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, menyediakan bantuan khusus bagi pasien lansia dalam penggunaan sistem antrian elektronik. Kenapa? Ya, kita bicara logis lagi kan, teman-teman. Pasien lansia itu kan cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi baru. Jangankan pasien lansia, kita saja petugas atau kita sebagai seorang pembelajar nih, mahasiswa begitu kan, saat dikenalkan sebuah sesuatu yang baru itu kan pasti adanya adalah penolakan, dan mindsetnya adalah sesuatu yang sangat susah atau sulit karena kita belum habit begitu kan, apalagi lansia. Sehingga solusi terbaik adalah memberikan bantuan khusus seperti menyediakan petugas mendamping atau loket khusus lansia. Nah, harapannya ini tetap mempertahankan sistem elektronik tetapi dengan aksesibilitas yang lebih baik. Begitu. Karena kan di sini ada di vignette-nya disebutkan bahwa banyak pasien lansia. Jadi tidak disebutkan semua pasien yang lain, hanya menyebutkan pasien lansia. Dan itu pun terjadi di lapangan. Bahkan tidak hanya pasien lansia, pasien yang mungkin masih produktif pun yang belum memahami teknologi itu juga ada beberapa kesulitan kan kalau yang real lapangan. Tapi kalau berdasarkan vignette di sini adalah pasien lansia. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Bisa dicek kemarin yang teman-teman sudah bisa menjawab sesuai jawabannya. Dan ini adalah alasannya. Oke, lanjut. Seorang peneliti dari universitas meminta akses ke data rekam medis pasien untuk kepentingan penelitian akademik. Nah, ini terjadi ya teman-teman yang kemarin mengerjakan skripsi, entah itu yang baru atau yang lama begitu kan. Maksudnya baru atau lama itu yang reguler atau yang fresh graduate atau yang RPL, meminta akses ke data rekam medis pasien untuk kepentingan penelitian akademik. Biasanya kan ketidaklengkapan dan sebagainya itu kan meminta untuk beberapa DRM. Namun rumah sakit memiliki kebijakan bahwa pelepasan data pasien hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat tertentu. Nah, ini akar masalah nih. Betul, untuk menghindari atau mengizinkan, biasanya kan ini sudah mulai diterapkan istilah EC ya, Technical Clearance. Jadi harus upload beberapa langkah tahapan tuh, upload di webnya, proposalnya, dan seterusnya. Kalau sudah terpenuhi semua baru akan diberikan data-data yang diperlukan. Apa langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh PMIK dalam kasus tersebut? Oke, kita lihat dulu, memeriksa masih positif langsung memberikan akses. Ini juga konotasinya kan negatif, gak mungkin lah langsung memberikan data gitu kan. Secara kita sama-sama tahu DRM adalah data rahasia. Menghapus, ini juga konotasi negatif, kita menolak. Menolak juga konotasi negatif, kita eliminasi. Nah, dapat tuh A sama E. Meminta dokter yang bertanggung jawab untuk memberikan data yang diperlukan kepada peneliti. Memeriksa apakah peneliti telah mendapatkan izin resmi dari persetujuan etik sebelum memberikan data. Ini udah terlihat banget tanpa analisis yang panjang. Jawabannya pasti A. Kenapa? Kalau kita pilih E, nah kita kan sama-sama tahu dokter tidak memiliki wewenang untuk memberikan data pasien tanpa prosedur yang sesuai, walaupun di PJP kan. Nah, udah tahu jawabannya adalah A. Memeriksa data rekam medis adalah informasi rahasia, sehingga tidak boleh diberikan tanpa izin etik dan peraturan yang jelas, EC kan begitu. Setiap penelitian yang melibatkan data pasien harus mendapatkan persetujuan dari komite etik dan izin tertulis secara atau sesuai regulasi rumah sakit. Nah, untuk tips dan trik kalau ada soal seperti ini, jika soal membahas akses data pasien untuk penelitian, selalu pastikan ada izin etik dan prosedur resmi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah anonimisasi data. Anonim, jadi data yang tidak real begitu loh,
atau data dummy istilahnya. Itu bisa menjadi solusi, tetapi membutuhkan regulasi dan izin. Tetap harus ada regulasi dan izin. Oke, yang jawaban yang kemarin menjawab A, nice. Sekarang kita lanjut. Seorang PMIK yang bertugas di unit pelayanan rekam medis mendapati bahwa ruang penyimpanan fisik rekam medis semakin penuh, sehingga menyulitkan proses retrieval dokumen. Ini nih, seorang PMIK di unit penyimpanan rekam medis mendapati bahwa ruang penyimpanan fisik rekam medis semakin penuh. Masalah nih, sehingga menyulitkan proses retrieval dokumen. Apa solusi paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Oke, A. Melakukan retensi. B. Memindahkan sebagian besar rekam medis ke ruang lain tanpa memperhatikan kebijakan. C. Membuang, udah negatif nih. Menghentikan pencatatan rekam medis fisik dan beralih ke sistem digital tanpa regulasi. Aduh, ada kata-kata tanpa regulasi. Padahal nggak bisa kita dalam mengerjakan sesuatu harus ada SPO yang berlaku. Membiarkan ini juga negatif. Oke, sehingga ada dapat 2 tuh, A sama B. Melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis sesuai dengan kebijakan yang berlaku, atau B. Memindahkan sebagian besar rekam medis ke ruang lain tanpa memperhatikan kebijakan penyimpanan. Ini ada kata-kata konotasi negatif nih, tanpa memperhatikan. Berarti ini juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ini kalau kita membaca sekilas melakukan retensi, itu mesti teman-teman akan langsung bermindset, ya enggak bisa, DRM itu kan ada masanya. Tapi ingat, baca tuh di kalimat berikutnya, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sehingga ini sudah valid. Jawaban A. Karena kan sudah ada aturan yang mengikat gitu kan. Nah, untuk tips trik karakter soal seperti ini, jika soal membahas ruang penyimpanan rekam medis penuh, solusi terbaik adalah retensi dan pemusnahan sesuai aturan. Jika ada informasi opsinya itu melakukan retensi dan pemusnahan, tapi tidak ada informasi sesuai kebijakan, sesuai aturan, atau sesuai dengan masanya kayak gitu, jangan dipilih. Karena itu nanti jadi jebakan juga. Karena kan nggak mungkin kita semudah itu melakukan retensi dan pemusnahan tanpa adanya aturan yang berlaku atau kebijakan yang diterapkan. Pastikan untuk memahami regulasi terkait retensi rekam medis di Indonesia. Nah, ini teman-teman teorinya terkait dengan retensi. Oke, baik, kita lanjut. Seorang PMIK bertugas menyusun laporan bulanan tentang indikator kinerja pelayanan rumah sakit termasuk tingkat Borlostoi. Namun, saat melakukan analisis data, ia menemukan adanya inkonsistensi dalam angka yang dihasilkan dalam sistem pelaporan. Menemukan inkonsistensi data. Nah, berarti kan ada ketidaksesuaian kan gitu kan. Apa langkah yang harus diambil? Oke, A. Melakukan verifikasi. B. Menyesuaikan. C. Mengabaikan negatif nih. D. Meminta petugas rekam medis. E. Menghentikan pelaporan sementara hingga sistem diperbaiki. Oke. Nah, dari A, B, D, E kita cek nih jawaban yang paling tepat apa. Kalau kita pilih yang E, menghentikan pelaporan sementara hingga sistem diperbaiki nih. Pelaporan tetap harus berjalan dengan data yang telah diverifikasi. Ingat, kalau kita melakukan penghentian berarti kita menghambat pekerjaan gitu kan. Berarti kita tidak akan bisa menyelesaikan untuk melakukan analisis dan sebagainya. Jadi jawaban ini kurang tepat. Kemudian kita pilih yang D, meminta petugas rekam medis lain untuk memasukkan ulang data tanpa evaluasi lebih lanjut. Ada kata-kata tanpa evaluasi lebih lanjut, negatif tuh, eliminasi. Ada mungkin data harus dikonfirmasi kebenarannya sebelum diperbaiki, jangan asal-asalan kan begitu. Kemudian yang B, menyesuaikan angka agar sesuai dengan standar yang diharapkan rumah sakit. Ini juga fatal. Manipulasi data kan? Berarti kan kalau kita istilah yang kalian kan fraud itu kan, tidak sesuai.
Berarti jawaban yang tepat adalah A, melakukan verifikasi ulang setiap sumber data sebelum menyusun laporan. Jika ada soal seperti ini terkait dengan inkonsistensi data, ingat, selalu lakukan verifikasi sumber data terlebih dahulu. Karena kan di sini ada nih, verifikasi ulang sumber data sebelum menyusun laporan. Hindari manipulasi angka untuk memenuhi ekspektasi. Nah, itu kata kunci karakter soal seperti ini ya. Lanjut. Seorang PMIK yang bertugas di bagian pendaftaran menemukan bahwa ada beberapa data pasien yang salah di-input oleh petugas. Oke, ada kesalahan input data. Oke, seperti nama yang tertukar dan nomor rekam medis yang ganda. Kesalahan ini berisiko menyebabkan duplikasi. Nah, ini ada informasi duplikasi rekam medis dan ketidaktepatan dalam layanan pasien. Apa langkah yang paling tepat? Nah, ada kata-kata paling tepat. Berarti ada 2, 3 atau semua itu jawaban yang tepat, tapi yang paling tepat yang mana? Oke, kita bahas satu-satu. Ini sudah terlihat antara A sama B sama-sama panjang, tapi yang terpanjang adalah A ya. Mengidentifikasi kesalahan, mengkoreksi data, dan mengedukasi petugas tentang pentingnya akurasi entry data. Menghapus data yang salah tanpa melakukan verifikasi. Udah terlihat nih, nggak mungkin, ini konotasi negatif. Ada kata-kata tanpa melakukan verifikasi. Membiarkan, ini juga negatif. Memindahkan tugas pendaftaran ke bagian lain agar kesalahan tidak terulang. Ini juga solusi, tapi bukan solusi utama ya. Karena kan memindahkan tugas pendaftaran ke bagian lain agar kesalahan tidak terulang tuh. Ini hanya memindahkan tanggung jawab saja permasalahannya di sini tuh. Oke. Meminta petugas IT untuk menonaktifkan fitur input manual dalam sistem pendaftaran. Oke, jadi jawaban A sama E. Nah, kalau kita menjawab jawaban E, meminta petugas IT untuk menonaktifkan fitur input manual dalam sistem pendaftaran, itu tidak realistis. Karena apa? Input manual tetap diperlukan dalam beberapa kondisi. Kan tidak mungkin kalau kita menonaktifkan, terus bagaimana dengan petugas yang sesuai dengan SPO-nya? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kesalahan input data dapat menyebabkan duplikasi rekam medis dan kesalahan layanan pasien. Langkah terbaik itu melakukan koreksi kesalahan yang terjadi, mencari penyebabnya, dan memberikan pelatihan kepada petugas agar kesalahan tidak terulang. Jadi ini kita bicara jangka panjang dan melakukan perbaikan di saat itu juga sehingga akan ketemu. Nah, untuk karakter soal seperti ini, jika soal membahas kesalahan input data pasien, solusi terbaik adalah koreksi dan edukasi petugas. Verifikasi ulang sebelum melakukan perubahan pada sistem. Bisa jadi soal yang berikutnya dipisah tuh. Ini semua yang paling tepat ya, mengidentifikasi kesalahan, kemudian bisa mengkoreksi data, kemudian bisa mengedukasi petugas tentang pentingnya kayak gitu. Jadi bisa jadi ada satu option ini bisa diubah menjadi 3 option, sehingga 3-tiganya jawaban yang benar. Tapi yang paling benar apa? Ya berarti langkah pertama, identifikasi kesalahan dulu, baru dikoreksi, kemudian diedukasi. Jadi tahapannya seperti itu. Kita lanjut. Seorang PMIK menerima laporan bahwa ada petugas administrasi yang mengakses rekam medis tanpa izin. Nih masalah nih, ada yang mengakses rekam medis pasien tanpa izin. Padahal informasi tersebut hanya boleh diakses oleh tenaga medis dan PMIK. Apa langkah paling tepat? Baik, ini jawaban A, B, C, Pak sama-sama panjang. Melaporkan kejadian, mengabaikan, udah eliminasi nih. Memberikan akses bebas, nggak mungkin. Sistem informasi itu harus ada aturannya. Ini juga sama, menghapus data pasien, ini juga konotasi negatif. Berarti akan menimbulkan permasalahan baru. Menegur petugas yang bersangkutan tanpa melakukan tindakan lebih lanjut, ini juga tidak mungkin. Hanya ditegur tanpa ada tindakan lebih lanjut. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A.
rekam medis adalah informasi rahasia, kata kunci. Itu harus selalu dipegang, yang hanya boleh diakses oleh tenaga medis yang berwenang. Jika ada pelanggaran akses oleh pihak yang tidak berhak, harus segera dilaporkan ke pimpinan dan ditindaklanjuti dengan peningkatan sistem keamanan seperti penerapan RBAC ya. Kalau teorinya itu RBAC itu apa sih? Role based access control atau pemberian hak akses. Oke. Baik. Soal berikutnya. Oh ya, kalau karakter soalnya seperti tadi teman-teman ya, yang di sini ya. Itu bagaimana sih kita bisa melakukan analisis biar cepat jika soal membahas akses data yang tidak sah? Jawabannya selalu terkait dengan peningkatan keamanan dan pelaporan ke atasan. Intinya di sana ya, peningkatan keamanan dan pelaporan ke atasan. Penerapan sistem RBIC sangat penting untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data pasien. Karena di sini ada informasi petugas lain tuh, petugas administrasi mengakses rekam medis pasien tanpa izin. Oke, di rumah sakit jumlah tenaga PMIK yang bertugas di unit rekam medis sangat terbatas. Sementara beban kerja terus meningkat. Akibatnya, ini akar masalah, terjadi keterlambatan dalam pengolahan data dan pelayanan informasi kesehatan. Apa solusi yang paling tepat? Baik, mengusulkan rekrutmen, mengurangi jumlah rekam medis yang diproses, meminta tenaga dari unit lain, menghentikan beberapa layanan, membiarkan. Nah ini membiarkan nih, udah konotasi negatif. A, B, C, D. Baik, kita kupas satu-satu. Kalau kita memilih jawaban D, menghentikan beberapa layanan hingga tenaga tambahan tersedia, ini bukan solusi karena bisa mengganggu pelayanan rumah sakit. Ini juga konotasi negatif ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai C, meminta tenaga dari unit lain untuk membantu tanpa memberikan pelatihan terlebih dahulu. Ini kan ada kata-kata nih, tanpa memberikan pelatihan terlebih dahulu. Iya kan di sini nih. Ini juga fatal. Kenapa? Bisa menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan data karena kurangnya kompetensi. Kita bicara kompetensi, profesi itu kan terkait dengan kompetensi. Mengurangi jumlah rekam medis yang diproses pada itu menyesuaikan kapasitas. Ini bisa menghambat layanan dan menyebabkan blok data. Karena apa? Adanya activity pengurangan data. Dan ini juga akan berakibat pada mutu. Nah kalau yang A ini sama ya teman-teman. Jika beban kerja meningkat tetapi jumlah kerja tetap, solusi terbaik adalah menambah SDM atau mengoptimalkan tenaga yang ada. Misalnya dengan rotasi tugas, pelatihan atau otomatisasi proses administrasi. Ini bisa benar jawaban C, meminta tenaga dari unit lain dengan catatan yang telah diberikan pelatihan sebelumnya. Itu nanti bisa jadi jawaban benar. Tapi kan di sini ada kata kunci tanpa memberikan pelatihan terlebih dahulu, jadi fatal, salah. Nah, jika soal membahas kekurangan SDM, cari solusi yang terkait dengan efisiensi tenaga kerja atau rekrutmen. Karena kan di sini kebetulan di sini jawaban yang paling sesuai itu mengusulkan rekrutmen, tenaga tambahan atau optimalisasi SDM yang ada. Nah, kan nggak mungkin kalau hanya meminta rekrutmen. Tapi kalau di opsi kedua, optimalisasi SDM yang ada, tentunya dengan kompetensi yang dimiliki. Tentunya setelah diberikan pelatihan, begitu. Karena di sini ada kata-kata di awalnya adalah mengusulkan rekrutmen, ini adalah pilihan pertama. Kemudian ataunya optimalisasi yang ada. Berarti jawaban A yang paling tepat. Karena kalau kita bicara, mungkin ada beberapa yang berasumsi, Pak, kok optimalisasi yang ada, kan bisa jadi itu petugasnya juga dari unit lain yang tidak paham kan begitu. Tapi kalau kita bicara optimalisasi SDM, itu bisa mencakup pelatihan silang, cross training, atau penerapan sistem yang lebih efisien. Dan pastinya dalam optimalisasi SDM juga diperhatikan oleh manajemen terkait dengan kompetensi.
Baik, kita lanjut. Seorang PMIK yang bertugas di bagian penyimpanan rekam medis menemukan bahwa banyak rekam medis pasien yang telah melewati batas waktu retensi masih tersimpan di ruang arsip sehingga menghambat efisiensi pengelolaan dokumen. Apa tindakan yang paling sesuai yang dilakukan oleh PMIK pada kasus tersebut? Melaksanakan pemusnahan, menyimpan semua rekam medis tanpa batas waktu? Ini nggak mungkin, karena kan kita ada aturan tuh, yang konvensional kan 5 tahun, kemudian yang elektronik 25 tahun. Tanpa prosedur retensi, ini ada kata-kata tanpa prosedur retensi yang jelas, ini juga udah kelihatan. Menunggu kebijakan dari manajemen tanpa mengambil tindakan apapun, ini juga sama. Menunggu tanpa adanya tindakan apapun, ini menghambat. Menghapus rekam medis secara acak tanpa verifikasi untuk mengurangi beban penyimpanan, ini juga ada kata-kata tanpa verifikasi, fatal. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Melaksanakan pemusnahan rekam medis sesuai kebijakan retensi yang berlaku. Karena PMK 269 2008 kan sudah dihapus tuh dengan PMK 24 2022, dan di sana juga ada, kalau yang di PMK 24 itu kan 25 tahun untuk yang elektronik. Oke, baik. Selanjutnya, seorang PMIK menerima laporan bahwa sistem rekam medis elektronik mengalami gangguan sehingga menghambat akses data pasien di unit pelayanan. Apa langkah paling tepat? Oke. Ini jawaban A sama E sama-sama panjang. Menggunakan sistem pencatatan manual sementara, menunggu hingga tanpa melakukan pencatatan data pasien, fatal nih, nggak mungkin. Meminta semua unit layanan menghentikan pelayanan sampai sistem keperusahaan, nggak mungkin. Mengabaikan masalah ini karena gangguan sistem bukan tanggung jawab PMIK. Ini ada nih di lapangan. Kadang PMIK itu ini bukan tugas kita, itu tugasnya IT. Ada juga yang menyampaikan itu. Tapi kalau di secara logis teoritis itu juga konotasi negatif. Meminta petugas IT segera mengganti sistem dengan aplikasi lain tanpa melakukan uji coba, ini juga nggak mungkin. Ada kata-kata tanpa melakukan uji coba. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Dengan tim itu perbaikan. Jadi kegiatan pelayanan berjalan dan juga kegiatan perbaikan sistem berjalan. Jadi semua dua kegiatan ini berjalan. Oke, baik teman-teman. Untuk ini mungkin ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di via grup ya teman-teman ya. Nanti bisa kita ulik. Terus saya juga persilakan nanti teman-teman di soal yang lain. Ini saya tidak bisa bahas satu-satu secara detail. Mungkin nanti di grup teman-teman bisa request soal mana nih yang mau dibahas. Insya Allah kalau nanti bisa open Gmeet kita bahas. Tapi kalau nggak bisa open Gmeet, nanti akan saya siapkan video jawabannya sehingga nanti bisa disimak untuk kamu diskusi aktifnya nanti di grup. Begitu. Nah, ini loh teman-teman. Ini adalah yang selalu terjadi terkait dengan stres. Yang pertama, untuk manajemen stres. Stres mahasiswa 2 minggu sebelum UKOM tetap dijaga dengan baik. Nah, ini kita sudah tepat ya di 2 minggu sebelum kita mulai untuk kegiatan UKOM ya. Karena insya Allah UKOM tanggal 22 kalau nggak salah ya kemarin. 1 minggu nih. Ini udah masuk. Ini minggu depan insya Allah tanggal 21 kalau nggak salah itu nanti akan ada gladi seperti biasa. Yang retaker mungkin masih mengingat dulu ada pertemuan secara online gitu. Selalu membaca contoh-contoh soal UKOM. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Nanti akan saya kirim lagi teman-teman 180 soal plus pembahasannya. Yang soal ini ya mohon maaf cukup rahasia begitu kan. Jadi nanti di grup kita bahas bagaimana teknis teman-teman bisa mendapatkan soal-soal contoh yang ada. Ini dari hasil kita. Tidak boleh ada kegiatan pembelajaran selain rajin selalu membaca contoh soal UKOM dan diskusikan dengan dosen. Nah, ini yang saat ini sudah berjalan dan kami berharap intensitasnya kita tambah nih
buat kelompok-kelompok kecil minimal 2 orang, maksimal 4 orang saja. Saya mohon untuk teman-teman bisa membuat kelompok kecil dari yang ada di grup. Insya Allah di 20 mahasiswa ini yang akan ikut UKOM periode ini minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Harapannya teman-teman yang profesional itu bisa gandeng teman-teman yang reguler. Begitu juga teman-teman reguler untuk open ya, open mind, open relation kayak gitu, sehingga jangan ada pembatasan diri. Boleh say hello dulu dengan teman-teman di grup. Ini teman-teman yang selain regulernya adalah yang transfer. Nanti pengalaman insya Allah lebih paham, lebih banyak gitu kan. Karena sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan untuk teman-teman RPL itu 90% itu first taker, 90%. Kenapa saya tidak mengatakan 100%? Karena terbukti ada beberapa teman-teman yang memang RPL itu belum kompeten. Karena ada beberapa yang memang masih baru fresh graduate bekerja, atau mungkin bekerja tapi belum memahami makna kondisi yang ada di lapangan, sehingga saat mau membaca soal itu juga untuk analisisnya kurang. Kemudian menjaga fisik dan kesehatan peserta setiap saat, berdoa dan memohon doa dari orang tua. Poin 6 teman-teman. Ini mumpung Ramadan gitu kan, insya Allah banyak doa yang akan diijabah. Silakan banyak berdoa dan mohon doa restu. Membahas soal-soal hukum harus tuntas pembahasannya, baik bersama kelompok maupun bersama dosen pendamping, seperti yang sudah kita lakukan. Jadi per option itu harus kita kupas tuh, jangan langsung jawaban yang tepat adalah ini tanpa mengetahui dasarnya. Kemudian dari karakter soal itu kita juga harus tahu ini nanti tips triknya bagaimana kan begitu. Selalu diskusi dengan teman-teman untuk mengatur waktu belajar, istirahat dan refresh lainnya. Nah karena ini kan bulan Ramadan jadi agak repot dan agak susah juga setelah selesai sholat tarawih begitu kan di jam 21 dengan efektivitasnya, karena kan teman-teman juga harus istirahat, kemudian bangun pagi untuk persiapan sahur, kemudian persiapan untuk bekerja bagi yang bekerja dan seterusnya. Kelompok-kelompok kecil perlu ada karantina khusus selama 2 minggu sampai 1 bulan sebelum UKOM. Tapi kita belum efektif ya untuk poin ketiga. Nah ini akan kita implementasikan di persiapan UKOM di Agustus. Jadi mulai April pasca Lebaran, April, Mei, Juni, 3 bulan akan kita intenskan untuk kegiatan-kegiatan karantina. Kemudian waktu 180 menit. Kemarin saya sudah pernah cerita tuh. Strategi waktu sebelum ujian. Dibutuhkan kesiapan fisik dan mental menghadapi ujian. Dibutuhkan kesiapan fisik dan mental. Ini hal yang paling utama. Kemarin pernah terjadi, ternyata dari kesiapan fisik belum siap. Jadi sudah mau hadir tiba-tiba nggak bisa ke lokasi, harus izin, akhirnya dicoret namanya. Ada juga yang hadir tapi mentalnya nggak dapet, bahkan baru membaca 1-2 soal itu udah down. Kemudian sampai menanyakan kepada pengawas yang ada, diasumsikan petugas waktu itu atau pengawas waktu itu ada error sistem. Ternyata mahasiswa menyampaikan saya tidak paham soal yang ada. Nah ini masuk mental teman-teman. Jika poin A fisik dan mental tidak sinkron, belum membaca soal dan sebagainya, udah wassalam. Kan ini adalah step awal yang harus teman-teman siapkan. Maka saya pernah bilang 180 menit 3 jam itu waktu yang lama loh kalau kita tidak menguasai dan kita tidak memahami. Tapi kalau kita menguasai dan memahami, 180 menit, belum sampai 180 menit, masih ada sisa 60 menit misalnya, atau 40 menit, teman-teman sudah selesai. Boringnya adalah menunggu waktu selesai secara bersama, karena tidak diizinkan sudah selesai untuk keluar lebih dahulu. Poin B, tidak boleh ada aktivitas belajar lain selama 1-2 hari sebelum ujian. Fokus belajar soal-soal KOM sebanyak-banyaknya. Nah ini pun terjadi teman-teman, dan ini realita yang terjadi. Mungkin yang retaker ya, kita tidak usah menunjukkan siapa-siapa begitu kan, tapi coba bicara pada diri sendiri dan hanya teman-teman dan Tuhan yang tahu apa yang sudah teman-teman siapkan. Bahkan ada juga yang gambling, sudah siap fisik dan mental, tapi tidak ada kesiapan terkait dengan knowledge.
asal aja datang, tidak ada persiapan. Kenapa? Fokus kerja. Kalau ditanya, ayo kita ada pertemuan nih, datang ke kampus, nggak bisa pak, karena pekerjaan nggak bisa ditinggal. Kalau saya nggak ada materi, nanti saya nggak bisa nih membayar dan sebagainya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Ya sudah, wassalam, reteker lagi. Padahal kan kalau kita berpikir nih, ini adalah penentuan selama 4 tahun kemarin kan begitu. Bahkan ada nih levelnya udah jadi kepala rekam medis tuh, sudah di rekomendasi, tapi minta keluar. Kenapa? Pernah mengalami gagal begitu kan untuk ukomnya, hanya untuk fokus bisa dikatakan kompeten, karena khawatir rasa malunya itu ada berlipat-lipat manakala kita dikatakan belum kompeten. Tidak hanya pada diri sendiri yang cukup lama nanti bisa menenangkan, tapi keluarga dan orang-orang sekitar itu loh kadang membuat down mental kita. Yang C, persiapkan kesehatan yang baik. Nah, strategi waktu saat akhir ujian, wajib ada waktu 30 menit sebelum ujian, diakhiri dengan mengecek kembali soal yang telah dikerjakan. Yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman sudah paham tips, trik, teori dan sebagainya, kurang 60 menit, kurang 45 menit itu pasti, bahkan lebih cepat selesai kayak gitu kan. Makanya wajib ada 30 menit untuk pengecekan. Wajib siapkan waktu 5 menit sebelum ujian berakhir dengan berdoa agar dapat lulus kompeten. The power of doa. Kita nggak pernah tahu, karena ini adalah harapan terakhir kan begitu. Kita sudah usaha, penentuan adalah yang kuasa. Nah ini, baca dulu kalimat pertanyaannya, pahami maksud dari yang ditanyakan, mulai membaca kasus, cermati istilah-istilah penting. Pelan-pelan teman-teman. Jadi saat mendapatkan soal, baca dulu kalimat pertanyaannya, vignette. Pahami maksud dari yang ditanyakan. Berarti seorang PMIK, seorang tenaga ahli, atau seorang KA UKRM begitu kan. Ini levelnya apa? Posisinya di mana? Mulai membaca kasus, ini adalah akar masalahnya. Kemudian cermati istilah-istilah penting, interpretasi, kesimpulan, validasi dan seterusnya. Silahkan kerjakan soal yang dianggap mudah, langsung jawab dan simpan. Kalau ragu silahkan beli tanda. Nanti di kemarin teman-teman yang sudah mengalami, ini kan mayoritas retaker ya, tanda warning gitu kan. Nah makanya tadi kemarin saya bilang, dan hari ini pun saya tegaskan lagi, silahkan teman-teman baca semua soal itu dari awal. Kalau teman-teman memang merasa itu, waduh kok agak susah ya, nggak paham ya, tetap dijawab dan beri tanda warning itu tadi atau ragu-ragu. Kemudian yang jawaban paling tepat, yang teman-teman anggap udah bener banget kayak gitu kan, langsung jawab aja, nggak usah dikasih tanda. Upayakan bisa mengerjakan semua soal, karena tidak ada nilai minus atau pengurangan. Makanya tadi saya bilang, langsung aja next. Yang ragu-ragu tetap dijawab. 30 menit terakhir gunakan untuk mengecek soal yang ragu atau belum terjawab. Pastikan soal terjawab semua 180 butir soal. Nah ini ada salah satu strategi juga teman-teman, kalau multiple choice. Tapi ini jangan dilakukan ya. Kadang valid, kadang enggak. Saya juga nggak tahu nih yang valid yang mana. Cuma ada kata kunci. Jika nih ada jawaban yang teman-teman bingung di multiple choice, itu konsisten aja. Misalnya yang nggak tahu mulai jawaban A ya A sampai belakang gitu. Kalau B sampai belakang dan seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan jawaban yang paling benar itu banyaknya di option C. Tapi itu hanya sekedar, saya nggak tahu nih benar apa enggaknya. Tapi kalau dari soal yang kemarin saya beri itu jawaban paling benar, jawaban adalah di posisi A. Nah ini kan teori ini belum bisa dibuktikan kevalidannya, karena kan sistem kan random ya, random dalam memberikan jawaban yang tepat. Oke, penentuan kelulusan Komnas hasil exit exam 60% IPK plus 40% itu masuk ke Z-score.
nilai gabungan atau komposit tambah nilai murni, secure dan yakin minimal 90 soal betul atau 50%. Makanya soal-soal yang mudah, soal-soal yang teoritis tanpa ada perhitungan dan sebagainya, itu teman-teman pahamkan betul. Kalau yang perhitungan, yang coding, teman-teman yang lemah, skip dulu, skip tapi tetap dijawab, kasih tanda warning begitu. Sehingga nanti ada waktu balik lagi. Strategi waktu saat ujian 180 menit dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 60 menit. Soal hukum harus tuntas diselesaikan sebanyak 80 soal. 80 menit. Jawab soal dengan keyakinan yang benar, masih semangat. 60 menit pertama itu kan masih seger-segernya, baik sesi 1 maupun sesi 2. Tahap 2 jawab soal sebanyak 150 soal atau 150 menit. Pastikan soal telah terjawab dengan lengkap dan benar. Pastikan nih. Tahap 3 60 menit. Terakhir, sisa waktu 30 menit digunakan untuk mengecek seluruh soal. Jadi ini teoritisnya. Secara praktek lapangan bisa dipenuhi atau tidak. Kembali lagi ke teman-teman. Soal hukum dikelompokkan dalam 3 jenis. Soal sangat mudah, soal sulit, soal sangat sulit sekali. Nah, setiap soal yang telah dibaca wajib dijawab dengan diberikan tanda jawaban ragu-ragu warna kuning, jawaban pasti warna hijau. Nah, ini ada karakter 3 soal nih. Makanya sangat disayangkan jika teman-teman poin 1 itu tidak tuntas karena terburu-buru begitu. Makanya tadi saya bilang 1 sampai 180 silakan dikerjakan sesuai mana yang paling benar menurut teman-teman. Kalau yang ragu-ragu tetap dijawab gitu kan, kasih warna kuning gitu. Baca soal boleh dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari tengah ke bawah, silahkan mana yang merasa teman-teman nyaman. Jadi jangan saklek ya, harus dari 1 sampai 180, boleh random. Tapi dipastikan itu harus selesai. Pastikan jam waktu yang tertera di layar selalu diperhatikan, karena waktu menunjukkan jumlah soal telah terbaca. Terkadang ada soal yang sama. Jika jawaban pasti, maka jawab yang sama. Jika jawaban ragu, maka buat jawaban yang berbeda. Ini akan ada teman-teman. Soal sama, opsinya sama. Kalau pasti jawaban sama, yaudah sama aja. Kalau ragu-ragu, buat jawaban yang berbeda. Sangat penting 30 menit akhir karena menentukan masa depan seumur hidup, akan menjadi tenaga PMK profesional atau tidak. Ini yang teman-teman mayoritas alami ya. Kemarin bagaimana perasaannya retaker. Maka ini harus buktikan nih. Kerja keras selama pendidikan 3 tahun atau 4 tahun menentukan masa depan dari 3 jam yang ada. Jangan gambling. Kalau 2 hari sebelumnya itu benar-benar fokus. Yang bekerja bagaimana teman-teman mengkondisikan kesehatan dan sebagainya. Tidak ada harapan lain selain lulus UKOM dan kompeten. Titip selalu doa dan bacaan bismillah atau ucapan lainnya agar bisa lulus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah selesai ujian dan kembali ke ruang karantina, wajib menghubungi orang tua bahwa ujian telah selesai dan mohon doanya agar lulus UKOM. Dan syukur-syukur teman-teman nanti sebelum gitu kan, ini juga bulan suci, menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang berpuasa atau anak yatim piatu dan sebagainya. Karena kita tidak tahu doa siapa yang tembus langit. Tapi prioritas adalah orang-orang terdekat. Begitu teman-teman, ingat jika aku pikir aku bisa, aku pasti bisa. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan ada lagi pembahasan yang lain. Kita kupas tuntas sesuai dengan pemahaman. Termasuk nanti minta tolong ya di grup, kirim email masing-masing. Saya akan kirim beberapa tambahan soal, 180 soal yang nanti bisa teman-teman pakai untuk tambahan latihan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.